Situ deh. Sekarang mana? Ini ada yang di belakang. Jumpa keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Wa nabluukum bi sayri wal khurri fitnah. Wa lana turja'un. Wa qala aidan tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru sinilasatil yaknil maut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama terhormati Bapak Lurah, Kelurahan Sembayat, serta seluruh aparatur pemerintahnya, Ketua RT tempat. Yang terhormati saudaraku pengurus masjid, imam, khotib, dan karim, para bapak, para ibu, tokoh agama, tokoh adat, dan pandai, tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga dan keluarga besar ahli musibah. Dalam suasana duka yang sangat dalam ini, selaku hamba yang dhaif, dan tentunya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis sama wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi isinya, yang alhamdulillah malam ini kita hadir menghadiri acara takziah dan tasliyah dengan telah meninggalnya salah satu orang tua kita, yakni ibunda yang sangat kita cintai, yakni Mesia. Mudah-mudahan kehadiran sekalian langkah demi langkah jadi kumah sampai ke sini dengan rintik-rintik hujan. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nilai pahala yang sangat besar kepada kita sekalian pada saat ini. Amin. Allahumma amin. Juga bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan telah meninggalnya almarhumah ibunda kita. Fardu kifayahnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Salawat dan salam sehatinya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mansulah alaiya salatan, satu-satunya makhluk Allah di akhir kelak yang akan menunjukkan keselamatan, syafaat dan pertolongan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, berbanyaklah kita untuk membaca sholawat yang kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada 4 malaikat Bapak Ibu yang bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, apabila umatmu ya Muhammad, kata malaikat Jibril, baca 10 kali selawat sehari paling tidak, maka aku Jibril akan memegang tangannya kelo ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim di bawah
neraka di ujung surga. Berkata malaikat Mikail, apabila umatmu ya Muhammad baca selawat minimal 10 kali sehari, maka aku Mikail di padang mahsyar kelak akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, luka bangkit pada aku sebelum Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa jemu itu. Berkata lagi malaikat Israfil, ya Muhammad, apabila umatmu baca selawat 10 kali minimal sehari, maka aku Israfil akan mencabut nyawanya kelak seperti para mati syahid, para syuhada, para orang yang soleh dan soleha. Dan malaikat Israel pun bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, apabila umatmu baca selawat 10 kali sehari semalam, maka kelak orang itu akan aku injak dengan minuman di telaga Muhammad. Jadi telaga ini bukan telaga kita di belakang rumah, bukan. Telaga. Jadi apabila kita lah meminum air dari telaga Muhammad, dimulai kepanasan, nyo nido. Dimulai kehausan, nyo nido. Dimulai nyo lapar, nyo nido. Rasa kenyang. Ini persaksian 4 malaikat Bapak Ibu sekalian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam pembacaan selawat itu ibu di dalam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pakai Sayyidina mulia. Jadi Sayyidina itu artinya merupakan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya 10 kali ini dong. Kalau 5 kali 10 sama dengan 50. Jadi lah mau paling 9 menit. Ini menunjukkan cinta kita Bapak Ibu sekalian kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan ada kabar yang Muhammad kata Allah, tidak aku ciptakan langit dan bumi dan isinya. Jadi makhluk yang pertama Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bukan Nabi Adam, bukan. Itu manusia. Tapi makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Melalui Nur Muhammad itulah maka diciptakan langit dan bumi dan isinya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mengharapkan kepada keluarga besar yang ditinggalkan almarhumah, 4 uang anak, 3 menantu ya, 12 cucu dan 2 cicit, agar mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Bersabar dalam Islam, menahan apa yang ditahan. Mulut kita itu berkata yang tidak pada beki-beki, tangan lagi itu pula. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, sabar dan sholat. Apabila kamu lakukan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Juga dapat ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah, dan dalam kehidupan kita sehari-hari selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bersyukur atas apa
ketentuan Allah yang telah ditetapkan, ini pun kita yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian, tentu akan dilipat gandakan rahmat dan nikmat dan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada orang yang selalu bersyukur atas apa yang diterima, baik lemah, maga, susah, senang. Tetap kita syukuri. Jadi Ibu misalnya melanjutkan 100.000, alhamdulillah. Dan kita dapat tansio, ya kalau baik bukan. Boleh belanja kan? Ya alhamdulillah, buruk. Bapak sekalian yang saja yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, malam ini merupakan malam saja yang pertama, alhamdulillah atas izin Allah hujan. Ini jauh awet ini. Pas sampai jam berapa belum mengkulit. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, memberikan pahala orang yang menghadiri pengajian takziah ketika hujan, berbeda pahalanya waktu yang hidup hujan. Lakon kaya na korori kasiro ya Rasul, besar berapa? Pahala semua yang bidika batak payung walaupun binyai hujan datang. Kata Nabi kita Bapak Ibu sekalian, sebesar Jabal Uhud atau 1 kirot, bukan 1 kerat, bukan 1 kirot. Perbandingan 1 kirot itu sebesar Jabal Uhud yang berada di Madinah. Tingginya sekitar 300 meter, panjangnya sekitar 7,5 km, dan persegi panjangnya sekitar 19.000 meter persegi. Sebesar itulah pahala kita. Ini malam pertama. Pagi hadir lagi malam kedua, dapat 2 kirot. Ya bilang Nabi, ya mati berai. Kalau enggak dulu gila, aku kerja atau aku kerja untuk berdiri yang. Artinya Bapak Ibu sekalian, maksud aku, kalau ada musibah ya, di sekitar kita berusaha untuk hadir, untuk mengharapkan pahala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang kita terima belum waktu di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang tajiyah dan tasliyah rahimakumullah, almarhumah sekitar umur 68 tahun ya. Ini kalau umur ini termasuk masih tergolong muda. Tahu. Masih kegugatan. Masih gagah kuat. Ada yang 90 belum. Kalau kejadian itu yang 2 ni belum. Seharusnya tua kurain dulu mana? Ini mana dulu ya adik lo? Tapi inilah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan keqadaran Allah, percaya pada ketetapan dan keputusan Allah. Kadang itu yang dulu. Dato belum. Murtada'u na kuda itu dapat kuda. Kan itu kan. Tapi seluruh ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan ketetapan dan mengambil pembelajaran di situ. Aceh, Musibah, Medan, Padang, itu kalau di medsos sekitar 500 orang yang meninggal, yang belum ditemukan sekitar 400-an. Itu musibah baru. Jadi musibah itu macam-macam. Bukan kematian baik, bukan. Tapi hal-hal yang tidak mengembirakan, hal-hal tidak menyenangkan, dia termasuk musibah.
Tapi kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian lagi hujan. Kata kita lain, lagi karut. Sebenarnya salah itu. Tidak ada karut lagi itu. Balik kalau. Karena hujan tidak panas. Itu panas tidak hujan. Jadi artinya apapun yang terjadi di sekitar kita, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersyukur. Wa ta'udu nikmatallahi la tusuha. Karena nikmat yang Allah tunjukkan kepada kita, ya, ini macam hitungnya. Berbeda dengan ujian Bapak Ibu sekalian, terbatas. Tapi kalau nikmat Allah tidak berbatas. Ini yang tersyukuri. Alhamdulillah kita pada hadir malam ini. Bapak sekalian jamaah razia dan tasawwur makumullah. Bahwa kita Bapak Ibu sekalian sebelum berada di dunia ini, kalau almarhumah ini, di alam roh, alam arwah, atau disebut alam asali, alam asal, itulah di situ. Nah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bakat tulang-tulang. Kalau pemaruan ini jadi oke, termasuk ketetapan itu. Sama kalau menghabis itu terus kades, menang, itu terus. Ketetapan kalau ada yang ceramah, ada yang dengar bingung. Dia di alam asali Bapak Ibu sekalian, lalu kita berada di alam terakhir. Hidup kita hanya berapa bulan? Kita 9 bulan 10 hari. 4 bulan ketika janin berada dalam kandung seorang ibu, melalui malaikat Mikail menetapkan 4 ketetapan kepada calon manusia itu Bapak Ibu. Tentang langkah kita, tentang rezeki kita, tentang jodoh kita, tentang maut kita lah ditetapkan. Kita hanya menerima. Jadi almarhumah ini lah taken kontrak. Ibarat kalau mati nyali mungkin pakai bercerai 6.000. 68 almarhumah siap? Siap. Berangkat. Jadi PCAO yang sekitar 68 nya kemudian ikut almarhumah ini dia telah lagi. Dia ceramah ini pilihan baik. Ya. Tapi mau inilah Bapak Ibu sekalian, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihidup tahu kepada kita. Andai kata agian waktu itu lahir, tertancang misalnya di punggung kita umur 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun, lemak itu. Nah, kurang setahun lagi, kedua itu adalah pemakan yang lemak. Jodoh sawit itu lagi sawah lah sedut. Nah, mati. Tapi ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita pasti akan mati Bapak Ibu sekalian, banyak kita saksikan hari ini masih merayau, hari ini masih kepekan, hari ini masih musik dengan cucu. Tapi rahasia. Jadi artinya apa? Maut itu bukan karena didapat. Banyak yang didapat tahun inang lagi. Ada yang didapat 2 tahun gaduh, sehat lagi. Ada yang itu didapat bunang. Kalau dia mengatakan dia, ini malas lagi bisa orang jauh. Tapi ini Bapak Ibu telah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sampai, jadi artinya apa? Jangan kita kira ilmu yang sehat itu akan terus selalu panjang umur dan tidak.
Kalau ketentuan jelas sampai walikul umatin ajalun saja ajaluhum la yastakhiruna satu wala tadimun kata Allah berangkat. Almarhumah diawali dengan bidapan masuk rumah sakit Seribal, kemudian balik sekitar 2 mingguan, lebih itu batak ke Bengkulu. Jadi Bengkulu melipat lagi, alhamdulillah ada perubahan baik dan meninggal. Jadi kita berdoa Bapak Ibu sekalian, almarhumah diawali dengan bidapan, mudah-mudahan ujian sakit idapan yang menunjukkan kepada almarhumah ini akan melebur dan menghapus dosa-dosanya. Amin. Allahumma. Bapak sekalian jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah, kepada keluarga besar yang ditinggalkan. Yang pertama Adinda Hairun, yang lainnya. Ini menjadikan iktibar nasihat yang diam kepada kita sebagai anak-anaknya, cucunya, menantu, anak kandung dengan menantu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama peran dan hak kewajibannya untuk almarhumah. Yang pertama, kalau doaku wajib durhaka seseorang itu apabila tidak mendoakan tidak. Ada hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan Bapak Ibu sekalian, wala yausawma bima yatlabuhuma bil ayat. Akan terganggu si mayit itu apabila anak-anaknya melakukan kemungkaran. Yang mana maksudnya hadis ini? Terganggu bapak kita yang meninggal, akan terganggu untuk kita yang meninggal apabila yang ditinggalkan melakukan kemungkaran. Jadi kemungkaran ini banyak itu. Satu, itu sembahyang, mungkar itu. Kalau sembahyang malu. Seorang anak meninggalkan satu sholat, maka ibu dan itu akan terganggu. Satu sholat, seorang anak meninggalkan sholat, bapak kita terganggu. Jadi ibaratnya itu datang mereka, pasano, anak kawan nomor 3 itu bayar. Sampai seperti itu, akan terganggu. Artinya apa? Supaya jangan terganggu, dia akan lemah terus ya. Tingkatkan ibadah dengan musibah ini. Kalau selama ini tadi semalam 3 waktu benar kali mau. Kalau selama ini 4 waktu lima. Kalau lepas boleh udik tambah sunat. Kalau kita sayang dengan orang tua kita Bapak Ibu sekalian, maka dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah yang kita lakukan akan mengalir itu pahala untuk almarhum atau almarhumah. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu yang kedua, yang dilakukan anak-anaknya, kalau tidur di sini 7 hari ya 7 hari 40 dan seterusnya. Tapi yang banyak lagi itu 3 hari atau 7 hari. Tapi itu Bapak Ibu sekalian, kalau kebiasaan itu dan boleh seorang anak yang melakukan itu harus tunggu 3 hari, itu harus tunggu 7 hari 40 hari. Semakin sering semakin padat. Misalnya di air payangan, rumah bersih, undang warga sekitar, dibayar sinan talilan, malam atau yasin terserahkan kepada almarhumah usia. Di Sebuang Jaya,
1.70. Terus anak cucunya melakukan itu luar biasa. Artinya apa? Mak itu ini kenyang. Kenyang dengan ibadah yang dilakukan oleh anak-anak. Kali akan sampai. Tapi kalau misalnya itu kematian orang ibu, kematian orang bapak, sampai si wali meninggal, bermimpi. Di malam tadi, Pak datang. Itu Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa dia hidupnya lapar. Sekarang kita lain, mengerti. Nah, ini tidak lupa. Lagi kau ternyata untuk terima. Kalau sedih malah anak harus selesai. Ini kadang salah. Lalu istirahat begitu, aku lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan ini melibatkan hubungan silaturahim kita kepada orang tua kita. Selama nandung gitu 9 bulan kecuali dan susah. Mana-mana dibaca, kebukaan dibaca, tahu dibaca, kesalahan dibaca, hidup dirongkong dibaca, tahu. Sudah perjuangan orang itu. Besok kita makan, mohon maaf, tahu. Andai kata peragi itu minum, itu bagian sekitar setengah liter, belum liter. 15 liter. 15 liter dikali tahun. Kita HP itu. Kali tahun lagi 2 tahun. Rasa cukup. Ya. Datang kita ke warung. Kenapa? Yang beli susu. Sampai nak. Ada mana itu? Ini nak nanti susu mak dia tu. Ini macam ni. Kita. Kita lagi. Ini persoalan orang ini. Kadang-kadang topik sekarang itu seperti pula. Jadi, hidup negara mulai. Berapa tahun? Dunia. Kalau itu tadi. Sudah keadaan mulai. Dan itu sudah ada putih, belum ada yang bersiap. Latio, berdua. Kurang tiba lagi. Nanti mau beli pulang, beli. Jadi ada juga lihat dia. Tidak ada. Bangun lagi. Kondisi tadi gembira. Kalau dia malam. Tapi kalau lawan dia angkat, pakai sepatu alat, celana alat, baju alat, ini tidak berubah. Tapi kalau yang pura-pura baik nama langsung, mak itu berjuang itu, membesar itu, memberikan pendidikan kesehatan, tidak apa. Berjuang ini. Setelah wajar memang sekalian, berapa banyak berbuat baik. Ada nanti 50.000 sedekahkan di rumah, ada tadi 20 sedekahkan di rumah, ada buah-buahan, ada terima rembukan sekilau di rumah, boleh ya, sedekah itu, ini nggak akan sampai, karena sedekah ini tidak boleh dengan kaki itu, termasuk senyum, ibu ini sedekah, tapi jangan tidak senyum. Oh, GR tu.
Karena apa Bapak Ibu sekalian? Penghuni kubur itu selalu berteriak, selalu memanggil Allah. Allahumma arifna ya Allah. Kembalikan kami ke bumi ya Allah. Apakah mereka tidak sholat? Tidak. Apakah tidak umroh haji? Tidak. Apakah tidak melaksanakan kebaikan lagi? Tidak. Meminta dikembalikan walaupun sesaat ke bumi ini jadi alam kubur hanya untuk bersedekah saja. Rupanya Bapak Ibu sekalian, pahala yang terbesar di alam kubur adalah sedekah. Misalnya, keting sakit, asam urat, kolesterol tinggi, ada stroke ringan, palak sering sakit, lambung naik, misalnya, kemudian dia tidur di rumah sakit, di keluar masuk, nunggu juga. Cukup sedekah. Karena di zaman Rasul Bapak Ibu sekalian, ada seorang masyarakat mengadu kepada sahabat Rasul, ya sahabat Rasul, kata juga di zaman tadi, aku dia bertahun benanak, ketinggal pun hidup kali-kali. Berbagai macam uap yang aku cukup, hidup kali-kali. Apa kata Rasul? Bersedekahlah. Dan oleh masyarakat, ilmu yang didapat tadi diajukan gali sumur. Setelah airnya sudah meluap, dan masyarakat diajukan untuk mengambil air itu dengan gratis. Dengan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala, ketika benar di Garut Sunrin. Ini contoh. Ini perbanyak sedekah. Karena jadi Nabi kita Muhammad SAW, orang yang bersedekah sama seperti menanam butir biji, dia akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai itu berbuah 100. Jadi 100 kali 7, 700. Satu sedekah itu dapat nilai pahala 700-an. Luar biasa. Dan orang yang selalu mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada orang lain, hati akan menjadi tenang. Yang selama ini kita dalam gelisah bertanci masih tidak tenang. Dia bertanci dia itu puluh. Dapat tanci jadi nyodot kemana-mana habis. Nah, itu perlu kita kaji Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita belum mengeluarkan hak jemaah. Karena apa dampaknya apabila hak jemaah ini kita keluarkan, ya kan semua dewe macam-macam. Cara Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan hak jemaah itu kadang dari lumpuh ke sawit kembali jemaah. Kadang pasang CCTV di kebun masih kembali jemaah misalkan. Nah, ini perlu kita koreksi. Artinya Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah kita sedekah dan dia akhir kelak. Orang yang banyak memberi kepada orang lain, jangan heran kalau kita pamaruan itu pada masa. Jadi duduklah beliau ini di kursi jok di bawah tenda, kan? Pagi naik, boleh dok, dia kan bilang kemaruannya, kata dia sudah jauh. Tidak dapat naungan, yang lain panasnya gitu. Jadi ibu sekalian banyak kita berbagi. Misalnya beli ayam potong 1/4 kilo dan bersedekah. Kemudian caranya banyak air di sopra. Apakah sedang kan air? Lalu dimasak sop sedang tadi air 1/4 kilo tadi dibagikan nih, itu dapat dawa kuah. Ini kepala dawa kuah. Ini kalau kuah, ihuk mama itu, pasti ketua ayam itu. Ya artinya, tapi jangan udah itu jangan politik ini kadang lain. Aku bayar untuk tapi dia tumbuh. Jangan kalau lepas udin, biar Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas itu apa itu.
Di kana dito lain aku ba yang itu tapi nyo pekerjaan. Berarti kita lepas. Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian pada ketika dia melaksanakan sholat fardu diakhiri dengan lirik doa. Lalu sahabat tanya, ya Rasul, kenapa baca dia? Itu lirik kuda itu sedikit lagi doa. Ini betul lah itu termasuk itu. Di rumah tu lagi ada hantu dikit yang belum sempat kubantu aku sudah kerasa. Jadi tujuan aku baca ini dan habis kartu. Itu Rasul. Dapat sehari habis hari. Tapi memang kalau kita tidak mampu Bapak Ibu sekalian ikuti akhlak. Ini harus dilakukan oleh adik-adik ya. Almarhumah ini banyak untuk bersedekah untuk almarhum ya. Ada peninggalannya jangan dijual. Kalau dijual adik, kalau almarhumah adik, padanya ditambah. Rumah, bila perlu dihadapi, jadi lepas lagi. Ini kadang lain ada, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dalam hati Bapak kita, mulai pertemuan anak-anak sawah sebelah sana, atau mana, langit yang lembut pasir itu, mama, lo ya, ribut. Harus seperti itu. Kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, putus. Pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang bapak yang selalu bersedekah ketika dia panen buah-buahan. Katakanlah kalau kita panen sawit. Jadi per 2 minggu lah panen, dia mesan ayam geprek 100 bungkus. Baru 10.000. Ini juga sedikit. 2 minggu yang ke depan, ini 100 kotak. Terus menerus dilakukan itu. Dan hasil buah di kebunnya Bapak meningkat. Waktu Bapak meninggal, jadi kata yang nomor 2, bicara dengan nomor 3. Dia jangan kita tahu dengan jam. Kita panen dulu. Sawit kita boleh. Dia buat urusan dia boleh 100 juta atau kali 10.000. 10 juta. Ini 1 juta puluh. Dia dengan 10 juta dia boleh. Malu ikut kita rumah dia boleh kan. Panen dewe berdua tu kan. Ada nomor 2 dan nomor 3. Jangan ini duluan. Atas kewajibannya dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian, tadinya dia keluar jalan kebun di situ tahu kelemahan. Berjalan. Ya. Bukan kita ni salah jalan sesat. Ini juga katanya yang tadi tadi. Sini ada kok dia kebun kita. Akhirnya sampailah ke kebun. Sampai ke kebun, ditemukan bukan buah tu lebat, tapi jadi kering galau. Batang kering, buah kering, daun kering. Kalau niat adik gede, anak tadi itu padek. Lalu berterseranglah dengan jango. Sebelumnya kami menyandang dia, kami ni macam-macam dia. Maksud kita kan, kami dah dulu panen. Sampai di situ nemu pada kebun, dia dah kering galau. Jadi katanya tu, inilah kata kababdul. Tahu. Dia menunjuk tahu aku, dia melaksanakan yang dilakukan bah. Akhirnya bertobat Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena dia melakukan pesan wasiat dari orang tua tadi yang biasa bersedekah, dia simpangkan. Ini untuk pembelajaran kita. Ya, artinya kita banyak memberi, ya. Bersedekah. Kalau sampai di sopnya, zakat 2,5%. Kalau belum sampai, sedekah sebanyak kemampuan kita. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati yang di Subhanahu wa taala, kemudian pada keluarga besar juga yang ditinggalkan, terus untuk menjambung hubungan silaturahim, ya, karena ini akan menambah pahala almarhumah. Jangan putus.
Hubungan kekeluargaan di mana ibadahnya, anak-anak itu dia yang menyambungnya. Kalau itu dilakukan, maka akan setiap langkah demi langkah yang dilakukan untuk menyalin hubungan silaturahim ini akan menambah pahala almarhumah. Yang kedua, apabila seorang anak terus untuk berziarah kubur, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma la haula wa la quwwata illa billah. Dia ziarah kubur, langkah demi langkah jadi kubah, ia akan menghapus dosa-dosa almarhumah. Jadi artinya galak-galak kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya kubur, assalamualaikum ya dia. Dan jangan lupa setiap kita masuk ke kuburan, bacalah sholawat. Gimana kalau kebaca betul lalu di kubur sembahyang baca sholawat. Karena apa Bapak sekalian, kekuatan orang yang baca sholawat pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang berkendaraan, kalau kendaraan itu bukan unta ya, dan dia membaca sholawat kepada penghuni kubur sekitar itu. Jadi apa kata Rasul? Sesungguhnya penghuni kubur saat ini ya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diistimewakan oleh Allah karena atas bacaan sholawat pemuda yang lalu tadi. Jadi kita di mana baik sholawat, sudah Allah Subhanahu Muhammad dan Muhammad sampaikan itu. Dan apabila itu diadakan oleh anak-anaknya untuk menyambung silaturahim, maka dosa-dosa almarhumah akan terhapus Bapak Ibu sekalian insyaallah. Yang pertama, ketika berziarah kubur itu baca Yasin boleh, zikir mana yang baca boleh ya. Baca selawat misalnya dia baca silakan. Apa yang baca? Duduk dari situ sekitar taruhlah setengah jam. Ya. Berzikir kita di situ. Karena pahala itu akan terus masuk ke yang kita ziarahi. Dan apabila kita zikir di makam yang kita ziarahi Bapak Ibu sekalian, 40 penghuni kubur di sekitar itu akan ditunda siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kita ziarahi Allah akan muliakan. Ini pada anak-anak ya, termasuk aku pula, anak-anak pula. Apa hubungan silaturahim dengan ziarah kubur terus. Jangan pula diceritakan lewat lagi gini. Jadi kata bini waktu dia masih hidup, tapi menjelaskan sakaratul maut lah bisa. Dan dia mudah pemati kalau dia gila, dia gila tunang-tunaan. Atau bini mulai keliangan lagi tadi kan, dia luka lagi, tunang lagi mama dia mereka. Tapi ya, udah ketunaan ya boleh tunggu budaya, tumbuh di makam kepelok. Jangan udah kedua tiga hari seminggu rendah lah, apa? Nah sampai masuknya tinggal bini tadi, kalau pesan kalau udah ketunaan nunggu tumbuh mereka. Dia panggil mama nih Suraya. Mana kan? Dah Suraya. Pagi bertemu lagi. Kemana mata sirek? Nak Suraya aja. Masuk beli ini aku kumpul kita jangan kumpul kan jual ada sempurna. Jangan follow itu. Nah, Bapak sekalian, jamaah tasya dan tasliyah rahimakumullah. Dan yang terakhir, pada anak-anak ini hidup rukun dan damai. Ya, jangan sampai ribut atau yang di depan ya, karena ini akan berpengaruh kepada almarhum dan almarhumah. Jadi dalam setiap sholat yang dilakukan terus berdoakan. Paling tidak doa kita Allah maghfirli wali walidaini warhamhuma kama rabbayani. Paling tidak ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua mertuaku, kasihani mereka sebagaimana mengasihi waktu kecil akhirnya. Ini paling tidak.
Kalau terus menerus Bapak Ibu sekalian, ibarat bab, misalnya dosa kita ini ada 5 bab. Sebab tuh halamannya panjang. Hapus, terus hapus. Ya. Akhirnya habis. Pernah diceritakan Bapak Ibu sekalian, seorang yang terus membaca Al-Quran dan kalau baca Al-Quran itu disedekahkan kepada orang tuanya telah meninggal. Terus menerus. Dari maghrib lain, ya Allah, kalau baca Al-Quran itu coba. Pagi, ya Allah baca 2 ayat, kalau baca Al-Quran itu coba. Terus menerus. Dan disaksikan oleh tetangga penghuni kubur. Jadi penghuni kubur ini sama dengan kita Bapak Ibu sekalian, saling rayai mereka. Ngaku ini ada kelemahan ini, kau dia duduk bersilah. Padahal justru di sini kau keluarnya lain banyak dia nak. Lalu mak ini dia. Ini apa tuh? Bapak tadi aku maju di gini anak aku dia baca Al-Quran paling dia ngaku sebab habis. Ini artinya apa? Ini harus dilakukan oleh anak-anak. Ya. Aku baca Al-Quran itu dalam baca Al-Quran baik diawali dengan sembahyang. Jangan setahun sekali. Setahun sekali sekarang ini tidak bersejadah atau mubur di mana-mana kan? No. Tapi tidak seperti itu ya. Kita sebagai anak untuk mencintai orang tua kita, yang bapak kita, mak kita, yuk bukan kita apa nama itu ada beli ke pasola tidak, tapi perbuatan kebaikan si anak tadi ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini yang akan nyambung akan sampai kepada almarhumah atau almarhum. Yuk sebaliknya kemungkaran yang kita lakukan sebagai anak maka akan berdampak negatif pula kepada almarhum atau almarhumah di kubur atas apa yang dilakukan anak itu. Jadi kita berbanyaklah berbuat baik ya, karena yang hidup itu apa yang mati itu adalah jasad tapi roh hidup ya. Jangan sangka kamu kira orang mati itu mati, tidak. Yang mati itu adalah jasad tapi roh hidup ya. Jadi roh ini hidup tapi dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak baca nina kita. Jadi kita tidak baca nina nyo, tapi nyo nina kita. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, mungkin itu baik yang bisa aku sampaikan malam ini ya. Mudah-mudahan dengan melalui ketentuan jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini kita mengharapkan pada buat uang anak 3 menit 12 dan 2 digit bertambah imannya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk beribadah ya, kepada Allah baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah, dan selalu berbuat baik kepada almarhumah ibunda kita yang telah mendahului kita ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mendoakan almarhumah dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan doa-doa kita bersama akan dijabah, dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ruha ibunda Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل صوت المرحومة الله وما نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وسلامة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من الأقوال والحساب اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واغفرنا اللهم لا تحرمنا عجلها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa ibadah kami ya Allah terimalah seluruh amal ibadahnya ya Allah dan jadikan ibadahnya di dunia seperti sholatnya ya Allah puasanya ya Allah zakatnya ya Allah sedekahnya ya Allah dan ibadah-ibadah yang lain untuk senantiasa menemani almarhumah dalam kubur ya Allah sampai hari kiamat jadikan kubur almarhumah jauh kata ya Allah berilah nikmat kubur jauhkan dari asap kubur dan jadikan kubur almarhumah seperti taman-taman surga ya Allah dan pada akhirnya ya Allah masukkan almarhumah ibunda kami saudara kami ke dalam surga firdaus ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum subul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah sama-sama